Ya, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Firman Allah mencatat bahwa saat Tuhan Yesus akan kembali lagi yang kedua kali ke dalam dunia ini. Ya, pergumulan hidup semakin banyak, saudara. Dan dikatakan ada masa-masa yang sukar. Itu tercatat di Alkitab. Lalu bagaimana, saudara? Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan itu mau datang kembali. Tapi saya hari ini, malam ini, mau menyampaikan kita butuh persiapan, saudara. Ya, itu saja. Kita perlu berjaga-jaga, khususnya untuk kerohanian kita. Ya, rohani, sebab darah dan daging tidak mewarisi apa-apa, tapi roh. Jadi ini yang perlu dijaga. Jadi kita butuh rohani yang dewasa. Ya, rohani yang baik, yang tahan uji, yang kuat, yang sehat. Jadi perlu bertumbuh rohani ini, saudara. Ya, perlu bertumbuh. Nah, saya mau menyampaikan ini, saya beri tema rahasia pertumbuhan rohani. Ada banyak orang yang tanya, bagaimana supaya rohani kita bisa bertumbuh ya Pak? Nah ini, saudara. Ini teori yang saya sampaikan, tapi perlu dipraktekkan, dikerjakan, dialami, ya, sesuai firman-Nya. Ya, saya mengacu kepada firman, ya, Alkitab ini yang tercatat, dan juga kemungkinan yang tidak tercatat Tuhan bisa tambahkan, ya, beritahu lewat nubuat, lewat mimpi, penglihatan, ya, pernyataannya, itu kan sering terjadi, baik secara pribadi maupun secara umum. Nah ini, saudara, saya mau menyampaikan ada beberapa, tentu banyak ya, tapi saya hanya beberapa ya, mungkin saya beri 3 atau 4 rahasia pertumbuhan rohani. Ini untuk saya juga, untuk saudara. Jadi jangan sampai ya, wah ini yang sudah menyampaikan khotbah hebat-hebat, enggak. Sama, saudara, firman Allah untuk kita, ya, untuk kita semua, termasuk yang berkhotbah dan sama yang mendengarkan. Mari kita lihat yang pertama, saudara-saudara. Saya lihat bagaimana supaya kehidupan rohani saya dan saudara-saudara itu bertumbuh. Ya, kita baca. Kita baca di dalam Injil Matius, saudara. Ya, Injil Matius pasal 4 ayat 4. Ya, ini peristiwa ini, tapi saya ambil satu ayat ini, saudara. Ada beberapa ayat, saudara, mengenai Tuhan Yesus dicobai di padang gurun itu ya. Tapi ini ayat 4 begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang pertama, saudara. Ya, jadi orang yang mau bertumbuh, ini tadi kalau manusia jasmani kita, ya kalau ingin bertumbuh mulai anak-anak, ya terus remaja, pemuda, dewasa, dan seterusnya, ada makanannya. Roti, nasi, atau mungkin buah-buahan, itu, saudara, yang kita makan itu pertumbuhan jasmani. Nah, kalau pertumbuhan rohani apa? Di sini dikatakan, yaitu firman Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang saya sampaikan, firman Tuhan. Nah, makan firman Tuhan. Nah, untuk bertumbuh setiap hari harus makan. Jasmani harus makan, tumbuh. Demikian rohani, makan. Tapi beda makannya, saudara.
Kalau jasmani kita makan pakai mulut, ya. Tapi kalau rohani, apa itu ini tulisan kitab ini kita bakar lalu kita makan begitu kan? Enggak. Jadi abu gitu. Ya ada kan yang seperti itu, ya. Tapi pengertiannya makan rohani. Itu firman Tuhan itu dibaca, didengar. Ya, baik ada di gereja, di persekutuan, sekarang banyak lewat online, saya sendiri lewat YouTube. Ini firman keluar didengar selain dibaca. Ini makan setiap hari loh. Supaya bertumbuh dari anak-anak rohani, remaja, lalu pemuda sampai kepada dewasa. Jadi dia rohaninya bagus, sudah dewasa. Nah, ini yang pertama adalah makan firman Allah. Baik dari membaca sendiri atau mendengar, ya atau dalam persekutuan doa, dalam apa saja. Tapi sekarang kan yang banyak live streaming ini, kita lewat itu bisa. Ini yang pertama, saudara-saudara, ya, untuk bertumbuh rohani saya dan saudara harus makan firman. Cukup, saya katakan cukup. Nah, apakah hanya makan firman cukup begitu saja tanpa ada apa-apa? Enggak, saudara. Kita baca, ya, kita baca di Injil Lukas, saudara-saudara. Kita baca di Injil Lukas pasal 24 ayat 44 dan 45. Itu begini. Ya, Injil Lukas pasal 24 ayat 44 dan 45. Ini yang kedua. Setelah kita makan firman Tuhan dengan mendengar, membaca, ya, atau dengan bagaimana? Sharing begitu. Ia berkata kepada mereka, Yesus, Tuhan kita, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Membuka diri terhadap firman Tuhan. Ya, saat kita mendengar, membaca, membuka diri saudara-saudara. Seluruhnya, tadi dikatakan ada perjanjian lama loh. Bukan perjanjian baru saja. Mulai perjanjian lama semua tentang Yesus. Tuhan kita ini. Apa yang sudah diperkatakan, disampaikan. Ya, saudara-saudara ya, harus membuka diri. Pikiran kita buka sampai kita mengerti. Rohani kita bertumbuh. Ya, bukan hanya membaca, mendengar saja, waduh, itu khotbahnya hebat, khotbahnya wah begini begitu, wah begitu ya. Enggak begitu, saudara. Tapi setelah menerima itu, kalau ada sesuatu yang kurang benar dalam diri kita, ketika kita mendengar firman Tuhan, membaca, kalau kurang benar, ya harus dibenarkan sesuai firman Tuhan. Nah, ini saudara-saudara, jadi jangan menutup diri, membuka. Saya seringkali ini, saudara, ya, sebelum saya melayani di ADM udah lama, juga setelah melayani ADM juga ada, sebelumnya ada, ya, ketika saya besuk satu ibu, udah usia, saudara, di KPK itu, waktu itu. Nah, saya tanya, kenapa kok sekarang nggak pernah datang ke KPK? Lah ibu ini ngomong begini, saudara, itu yang bawakan firman ya Pak ya, suka ngeseleng-ngeseleng loh. Ada sereng-serengan, saudara. Ini yang kita nggak bisa, saudara ya. Firman Tuhan terbuka untuk diri kita yang menyampaikan dan yang mendengar atau yang membaca. Ini saudara-saudara. Jadi harus
Jangan saya menutup diri. Pernah juga saudara sekali di gereja kecil. Tapi saya kenal dengan seseorang saudara di sana. Orang ini juga penginjil, tapi awam saudara. Ya duduknya pas di depan saya waktu itu. Waktu ada pendeta muda yang khotbah. Nah tiba-tiba waktu pendeta ini khotbah dia berdiri, tangannya begini saudara. Dia berdiri tangannya diacungkan. Ibaratnya pendeta ini ditunginya apa istilahnya apa ya, disodori dengan kepalan tangan begini, lalu dia keluar lah, marah loh, kenapa? Ya saya pulang masih ada di sana, lewat dia memang aktivis di situ. Saya tanya kenapa? Wah itu pendetanya khotbah, lihat-lihat saya terus, wah itu ngeserang saya, bilang wah ini kan tidak benar saudara. Ya toh, tidak bisa begitu. Khotbah itu juga tidak harus lurus, tapi juga melihat semua jemaat. Atau tunduk terus begitu, kan tidak bisa. Khotbah ini harus cak saudara. Ya, kita lihat semua. Kiri, kanan jemaat, mungkin atas. Kita lihat. Cak. Tidak bisa ke satu orang terus, gitu nggak bisa. Tidak ada itu saudara itu lain ceritanya itu. Ya. Ya, ini yang kedua, mau bertumbuh rohani kita harus membuka diri. Kalau ada kesalahan ya kita perbaiki, gitu aja kok. Nggak usah terlalu dibuat marah atau repot-repot lah. Ya kita semua juga punya perasaan ya, jagalah ya. Jadi membuka diri. Kalau ada kekeliruan ya kita perbaiki, kan begitu. Ini yang kedua. Membuka diri terhadap firman Tuhan. Dan kita lakukan itu firman Tuhan. Itu membuka diri, saudara. Ya Tuhan, Roh Kudus membuka itu. Ini saudara, lalu kita lanjut saudara, bagaimana pertumbuhan rohani bisa terjadi. Kita baca sekarang, ini yang ketiga kan, tadi yang kedua. Ya, kita harus, kita lihat saudara. Ya, kita baca di 2 Timotius saudara. Tapi nanti saya sambung ya saudara, itu 2 Timotius. 2 Timotius 3 ayat 12. Demikian. 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan begini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, yang mau beriman, percaya, akan menderita aniaya. Enak saudara. Enak ya. Ini akan beraniaya. Ini saudara jangan lalu, waduh bagaimana ya. Terus kita baca Yakobus ya saudara ya. Di kitab Yakobus di pasal 1 ya. Yakobus pasal 1 ayat 2, 3 dan 4. Demikian saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ya apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya lanjutkan ayat 12. Demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Ada ujian saudara-saudara. Ya, ujian ini sifatnya macam-macam saudara. Ujian itu jangan hanya cuma ujian penderitaan saja loh. Jangan ujian yang dikatakan kekurangan. Ujian sakit penyakit, kesehatan, penderitaan itu bukan itu saja, tapi ada
ujian sukacita. Kelebihan, bukan kekurangan, kelebihan. Kemakmuran, itu ada ujian, saudara. Hati-hati, kita harus menerapkan diri kita sebaik-baiknya. Ya toh? Jadi, yang ketiga ini ada ujian. Tadi saya katakan ada aniaya. Tapi tidak itu saja, saudara. Ada orang yang diuji. Ya toh? Macam-macam tuh, saudara. Ujian karakter itu nggak mudah loh, saudara. Ada orang yang selalu kan khotbah tentang atau berbicara tentang tinggi hati, sombong, itu kan Tuhan tidak senang memang di Alkitab. Selalu dikatakan harus rendah hati, rendah hati, rendah hati. Tapi ada orang yang selalu bicara tentang rendah hati ini, terus sampai rendah hatinya omongannya itu disombongkan, dia jadi sombong. Wah, aku rendah hati, wah ini begini. Itu saudara-saudara, jangan sampai rendah hati menjadi kita ini sombong. Orang lain dicela-cela terus dia karena dia merasa dia rendah hati. Orang lain dicela tinggi hati, sombong, gimana gitu. Tapi dia, ini saudara-saudara, hati-hati. Jadi kita juga harus peka ketika menghadapi ujian seperti ini. Bab ini bisa terjadi satu. Ujian ini, ya, kalau di sana katakan percobaan, tapi ini percobaan yang mendatangkan ujian. Iman kita supaya lebih bertumbuh, rohani kita. Ya, rohani iman sama saudara, itu ada hubungannya. Supaya tetap dijaga terus, dikawal terus kehidupan rohani kita tetap bertumbuh. Dan hati-hati loh saudara, harus jaga peka kalau ini ada ujian, ya toh, bisa. Karena ini kesalahan diri sendiri saudara. Ya, ada ayatnya semua. Contohnya baca saudara. Diri sendiri. Nah, kalau di sini nggak ada, iblis. Bisa. Ya, iblis bisa nawarin macam-macam. Juga Tuhan menguji saudara. Nah, ini maksudnya Tuhan menguji yang terakhir ini saya katakan ini maksudnya supaya iman saya dan saudara itu bertumbuh. Seperti ketika Tuhan menguji Ayub, saudara. Ya, Ayub. Tapi imannya kan kok tetap bertumbuh. Ya, endingnya kan dia, waduh. Dianugerahi lebih lipat lagi daripada yang dia miliki sudah sebelumnya. Itu Ayub. Ada ujian iman, rohani diuji. Ya lah, kalau emang kesalahan kita ya kita segera memperbaiki. Kalau dari iblis ya kita patahkan, kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dari Tuhan ya mau diteguhkan, dimampukan. Saudara. Dimampukan. Yang ketiga, tadi sudah ya, akan firman Allah. Ya, membuka diri terhadap firman dan melakukannya. Tiga adalah tahan uji. Terus, ini yang terakhir ya, yang keempat ya. Sebetulnya lebih sudah, tapi saya mau yang terakhir ini. Kita baca saudara. Yang terakhir ini adalah di Galatia saudara. Ya. Di Galatia pasal 5 ayat 25. Itu begini saudara. Jikalau kita hidup oleh roh, ini Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Wah, penting saudara. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus kalau rohani kita ingin bertumbuh. Dipimpin, dibimbing. Jangan merasa dirinya sudah hebat, kuat sendiri, nggak bisa. Ya, dipimpin. Dibimbing oleh Roh Kudus. Ya. Ini saudara-saudara, penting supaya apa? Saudara betul masuk dalam kebenaran keseluruhan dari firman Allah. Bersama Roh Kudus. Bersama Roh Kudus. Yang tidak mampu jadi mampu. Dimampukan.
Yang tidak bisa jadi bisa. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Saya, saudara-saudara, ya, mari mau terus rohani ini bertumbuh, dijaga terus, dirawat. Tadi sudah saya sampaikan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ini saudara-saudara, kita persiapkan betul-betul. Kita tidak cukup loh ya berjaga-jaga dan ini pengertiannya luas ya, berjaga-jaga dan berdoa itu. Jangan sampai hanya gimana, tapi ini rohani tetap bertumbuh. Ini masuk ke masa-masa yang terus semakin sukar sampai dikatakan tidak tertahan. Maka itu Tuhan Yesus datang untuk pengangkatan lebih dulu. Ya, kapan saudara? Nanti satu saat saya juga menyampaikan hal itu. Ini keberas. Ini namanya tadi saya sudah sampaikan tema saya ya. Rahasia. Ya, rahasia pertumbuhan rohani. Tadi saya sudah sampaikan ada 4 ya. 4 itu berkembang terus saudara. Tapi 4 ini kita pegang. Kita lakukan ya dengan sebaik-baiknya. Pasti saya dan saudara di dunia ini dimampukan, hidupnya diberikan keberuntungan saudara-saudara. Hidupnya dikawal, dijaga. Ya, itu bukan hanya di dunia. Kita bisa diberi kesehatan, kita bisa diberi keberuntungan saudara. Ya, di dalam kehidupan kita, mungkin dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan kita, mungkin dalam keluarga rumah tangga kita diberi keutuhan kerukunan. Ada macam-macam saudara yang Tuhan limpahkan. Ada firman-Nya kan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu kan ditambahkan. Sudah ada ditambahkan lagi loh, luar biasa kan. Tapi kita diminta untuk rohani bertumbuh. Bertumbuh sampai menjadi dewasa rohani saudara-saudara. Ya puji Tuhan, mari ya saya tetap melayani saudara lewat doa dan pengurapan. Ya ini ada pengajaran saudara ya. Saya juga rileks aja ya, tidak harus selalu seperti KKR saudara. Begitu menggebu-gebu ya. Ini tapi supaya kita mengerti saudara-saudara. Jangan sampai nanti hanya wah cuma begitu-begitu aja lah. Saya diberikan pengajaran mengenai pertumbuhan rohani ini saudara. Pertumbuhan rohani ini sangat-sangat penting bagi saya dan bagi saudara-saudara. Mari saya akan berdoa dan berikan pengurapan bagi saudara-saudara. Yang pertama saudara, kita keempat hal itu supaya kita dapat melaluinya, ya, dapat kita terima, ya, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Ini pengajaran saudara, biar Roh Kudus yang memberikan kita lebih jauh, ya, pencerahan, pewahyuan mengenai ini, sehingga saya dan saudara juga mengerti tentang apa yang sudah saya sampaikan, kita dengar bersama-sama. Mari saudara, saya menggunakan minyak. Mungkin saudara ada yang sakit, ya, ada masalah-masalah di tengah rumah tangga, keluarga, ekonomi. Akan ada kuasa-kuasa yang jahat mengganggu dan macam-macam saudara. Ya, orang yang mau jual aset macam-macam. Marilah biar Roh Kudus yang tadi saya sampaikan memimpin kita, menolong kita. Dia adalah Parakletos, penolong di dunia ini saat ini saudara. Saat ini. Ya, mari
Kalau yang minyaknya belum dikuduskan, sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini, minyakmu yang belum dikuduskan, saya kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya menjadi kudus dan Roh Kudus yang akan bekerja. Mari pakai, saudara. Pakai. Nah, ini minyak. Kita urapkan dulu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan dukung saudara. Saudara katakan sakitmu. Di mana saja saudara berada. Di rumah sakit. Bahkan ada yang di ICU. Ada yang di rumah. Di mana saja. Semarang. Di luar kota Semarang, luar pulau sampai mancanegara. Roh Kudus ini bekerja tanpa batas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa Tuhan yang berlimpah-limpah. Aku mau hembuskan rohmu Tuhan. Oleh kuasa rohmu Kudus, Roh Kudus sendiri ini. Sekarang ini yang sakit kau jamah. Sekarang mereka menikmati kesembuhan daripadamu. Segala penyakit itu saya patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit itu keluar dari dalammu. Penyakit apa saja, keluar, pergi daripadamu. Terima kesembuhan, kesehatan yang datang dari Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus, oleh rohnya yang dahsyat ini, mengalir atasmu, memberkati pekerjaan, ekonomimu, usahamu, pelayananmu, diberkati rumah tanggamu, dengan hidup yang penuh dengan damai sejahtera, keutuhan kerukunan, dan engkau akan menikmati kemurahan-kemurahan yang lain, yang bahkan yang letih lesu beban berat, engkau akan diberi kelegaan apapun kerinduanmu, yang jual asetnya apapun juga akan laku, karena Roh Kudus ikut campur tangan. Berserahlah kepada Dia, tumbuhlah keranianmu ini, tunggu sampai akhir. Tuhan sudah datang kedua kali. Puji Tuhan saudara-saudara. Mari. Hening sebenar. Sekarang biar Roh Kudus menjamah. Roh Kudus. Hembusi umatmu ini. Hembusi. Terima berkatnya. Terima berkat Roh Kudus. Jiwa, roh, dan tubuhmu dikuatkan, disehatkan, disegarkan. Kau terima segala berkat surgawi yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan untuk dalam dunia ini saja, tapi sampai nanti. Di dalammu yang kekal. Bersama Dia. Bapa di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Roh Kudus. Jamahlah. Jamahlah. Jamah. Pulihkan hidupnya. Pulihkan. Jauhkan dari perpecahan. Jauhkan dari perpecahan. Persatukan hidup mereka. Bersama-sama. Dengan keluarga mereka. Bersama dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.